Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Tentunya ketika Anda mengetahui bagaimana cara menghitung perpajakan, Anda juga perlu mengetahui bagaimana cara mengangsur tahunan berjalan berdasarkan PPh pasal 25. Nah, ketika kita tahu bahwa PPh yang terutang akan dikurangi dengan kredit pajak, yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, dan cicilan PPh pasal 25, serta PPh pasal 26 ayat 5. Setelah Anda mengetahui bagaimana cara menghitungnya, tentu kita akan menghitung bagaimana pajak yang telah kita bayarkan tersebut, ya, terhitung sejak kita mengetahui PPh yang terhutangnya berapa, akan timbul kurang bayar atau lebih bayar. Nah, kalau dia lebih bayar masuk ke pasal 28A. Nah, kalau dia kurang bayar akan masuk ke PPh pasal 29 PPh kurang bayar. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana sih kalau kita mengangsur tahun berjalan PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 sendiri kita lihat di sini bahwa PPh yang terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya. Setelah dikurangi apa? PPh yang dipotong pasal 22, pasal 23, ya. Di sini PPh yang terutang atau dibayar boleh dikreditkan, ya. Tentunya ada juga nih yang ada dari luar negeri kita bisa kreditkan, yaitu pasal 24. Dan setelah kita sudah mengurangi PPh terutang terkait dengan kredit pajak tersebut, maka setelah dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam tahun bagian berjalan, nah PPh pasal 25 untuk tahunan tersebut, ya, bagaimana kita menghitung PPh 25 untuk bulan sebelum SPT PPh disampaikan, yaitu sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Nah, PPh pasal 25 bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu adalah bulan Desember. Nah, biasanya kita akan menghitung PPh pasal 25 terhitung dari Januari sampai dengan Desember. Nah, bagi Anda wajib pajak orang pribadi, tentunya Anda melaporkan perpajakan Anda dengan batas waktu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu Maret tahun berikutnya. Contoh, untuk tahun 2021, misalkan ya. Nah, kita laporkan SPTOP 2021 di paling lambat 31 Maret 2022. Nah, sedangkan untuk wajib pajak badan paling lambat adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Oke, nah setelah berakhirnya tahun pajak, contohnya tahun 2021 dilaporkan paling lambat 30 April tahun 2022. Nah, bagaimana kita mengangsur tahunan berjalan berdasarkan PPh pasal 25, ditentukan bagaimana Anda menghitung dulu PPh terutangnya. Namun kalau kita melaporkan SPT tahunan, contoh orang pribadi, nah orang pribadi ini akan diupdate PPh pasal 25-nya jika Anda melakukan angsuran di Maret tahun 2022. Ya, jadi tahun 2021 Anda melaporkannya di Maret tahun 2022, tentunya cicilan Anda akan berubah di Maret tahun 2022 yang mana Anda akan membayarkannya di April. Nah, sedangkan untuk PPh pasal 25 untuk badan, karena berakhirnya di bulan April, ya, atau 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, maka update-nya untuk PPh pasal 25 secara tarifnya setelah Anda menghitung, nilainya kita lihat dari mana nih? Setelah Anda menghitung PPh terutang, dikurangi kredit pajaknya berapa, ya. Nah, nanti dihitung dibagi dengan 12, oke. Nah, update-nya atau nilainya akan berubah di April yang nantinya Anda bayarkan di bulan Mei tahun 2022. Oke? Nah, PPh pasal 25 di sini adalah Dirjen Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran dalam hal wajib pajak. Nah, kalau nih kita lihat di sini ada kompensasi kerugian, kemudian memperoleh penghasilan yang tidak teratur. Kemudian SPT tahunan disampaikan setelah lewat batas waktu. Jadi kalau SPT tahunan yang tadi saya sampaikan, kalau orang pribadi adalah
3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, dan SPT tahunan badan adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Nah, kalau ada perpanjangan waktu nih, nah jadi bisa juga wajib pajak menyampaikan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan ya. Kemudian ada juga membetulkan SPT tahunan yang mengakibatkan angsurannya lebih besar atau terjadi perubahan keadaan usaha. Kadangkala kita lihat kondisi yang tidak dinamis ya, kondisi yang selalu berubah-ubah, ini akan berdampak ke keadaan usaha ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana Dirjen Pajak berkewenangan untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran dalam hal wajib pajak. Nah, Menteri Keuangan pun menetapkan perhitungan besarnya angsuran bagi wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, wajib pajak yang masuk bursa, wajib pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala, serta WPO PPT. Jadi wajib pajak tertentu, oke? Jadi di sini bagaimana menghitung PPh pasal 25-nya, ya. Jadi prinsipnya adalah ketika Anda sudah menghitung PPh terutang, jangan lupa untuk menyampaikan angsuran PPh pasal 25. Ketika Anda sudah menghitung PPh pasal 25, ingat batas waktu bagaimana Anda menyetorkan PPh pasal 25 adalah setiap bulannya paling lambat di tanggal 10. Ya, standarisasinya biasanya di tanggal 10, atau wajib pajak orang pribadi bisa melaporkannya atau membayarkannya di tanggal 15 ya, biasanya tanggal 10 kalau untuk orang pribadi, paling lambat di tanggal 15. Nah, ketika Anda sudah melakukan yang namanya pembayaran, ini sama saja Anda sudah melaporkan cicilan PPh pasal 25 yang nantinya akan digunakan sebagai kredit pajak. Tentunya jika Anda menggunakan konsultan pajak, Anda akan disupervisi bagaimana Anda menghitung serta memfasilitasi Anda dengan peraturan perpajakan yang terbaru terkait dengan PPh yang harus Anda angsur setiap bulannya, terutama untuk PPh pasal 25. Melalui NC Consulting, Anda dapat disupervisi dan Anda dapat mendapatkan fasilitas yang terbaik dari kami, yaitu bagaimana Anda disupervisi, bagaimana Anda diberikan penjelasan yang detail serta komprehensif sesuai dengan kebutuhan perpajakan Anda. Ingat, orang bijak taat pajak. Terima kasih.